Hola, selamat pagi. Sekarang kita masuk ke materi baru. Sebelum masuk ke materi baru, kita lihat slide selanjutnya dulu. Tam 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 tam. Ya. Ada yang kenal ini gambar apa? Masih ingat ini film apa? Ya, mungkin waktu kecil kalian SD atau TK, waktu pagi sambil nunggu mandi atau sambil sarapan, sambil disuapin suka nonton film ini. Betul, ini film Dora. Kalau kalian ingat, coba sambil diingat-ingat, kita nostalgia sedikit. Dora itu yang mana sih kawan-kawan? Dora. Betul, ini yang Dora. Terus sebelahnya Dora, ini siapa nih? Tahu nggak? Boots, betul. Kalau ini, bukan yang ini. Yang ini tokoh yang cukup fenomena juga, fenomenal. Sweeper. Kalau ini, lupa nggak? Tiko. Kalau ini sapi, Benny, betul. Kalau ini nih, ya ayam merah besar. Kalau ini, ya burung beo. Ini, ya itu peta. Nah, pertanyaan saya adalah dari berbagai tokoh di poster yang kalian lihat, kira-kira menurut kalian tokoh mana yang paling penting di film itu? Hmm? 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 Dora, Boots, peta. Dora enggak deh kayaknya. Soalnya di beberapa episode saya pernah nonton Dora, waktu itu Doranya hilang. Berarti di film Dora ini Dora bisa saja hilang. Boots juga pernah hilang. Nah, kira-kira apa nih? Betul, tokoh yang paling penting, apalagi kalau menurut saya, itu adalah sorry, ini baru. Taram, dia yang paling penting. Peta. Kenapa peta? Kita bisa bayangkan ketika Dora pergi mencari barang yang hilang, terus misalnya Boots hilang, nggak apa aja, Boots hilang. Terus Dora, di mana Boots? Gunung. Di mana gunung? Tanya peta. Ntar kan keluar biasanya. Panggil bantu Dora, panggil peta. Peta, peta, peta. Ntar peta keluar jing jing. Nah, keluarlah biasanya jembatan, sungai, gunung. Jembatan, sungai, gunung. Nah, kurang lebih seperti itu kan alur cerita Dora tuh. Nah, biasanya berbagai permasalahan di film Dora itu, eh, cara menemukan perjalanannya itu tuh bareng peta. Jadi bisa dibayangkan ketika petanya hilang, misalnya peta hilang, Dora dan Boots mencari peta ada di mana. Misalnya jawabannya ada di gunung. Nah, ketika Dora dan Boots ingin pergi ke gunung, karena nggak ada peta, filmnya nggak akan jalan-jalan. Maka dari itu, kalau analisis saya, peta itu termasuk tokoh yang penting di film ini. Ya, begitu pula pembelajaran kita beberapa minggu ke depan, kita akan sedikit bahas soal peta. Nah, bicara soal peta, pertanyaan selanjutnya adalah, emang peta penting? Sepenting apa? Terus apa manfaatnya? Sejak kapan? Sampai kapan? Nah, penting nggak? Kira-kira dalam seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu ke belakang kalian pernah pakai peta nggak? Kemungkinan besar sebagian besar dari kalian pasti pernah pakai peta. Minimalnya kalau pakai ojek online, GoFood dan segala macam, yang kalian lihat adalah betul peta. Manfaatnya sudah jelas terasa, apalagi zaman sekarang. Mau pergi ke rumah temen, nggak tahu tempat, di WA Sherlock dan segala macam. Sejak kapan peta penting? Sejak zaman dahulu. Ada peperangan, penjelajahan, semua butuh peta. Bahkan kalau kalian pernah baca kitab suci, Alkitab, di bagian halaman-halaman belakang tuh ada peta-peta. Mungkin dari zaman kejadian pun saat bangsa Israel keluar dari Mesir mungkin pakai peta juga. Nah, lanjut lagi sampai kapan? Kita nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas hari ini pun, besok pun kita tetap butuh peta. Nah, maka dari itu kita coba kenal lebih dekat cara membaca peta, peta seperti apa. Siapa tahu bisa berguna kalau nanti besar. Nah, peta teh apa? Menurut kamu sebelum baca bukunya? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan dari saya, kalian dalam hati jawab saja. Gambar yang ada di monitor nanti itu peta atau bukan? Sorry, jawabnya iya atau bukan, ya. Jadi meskipun kita nggak meeting online,
Kalian sambil nonton video sambil dijawab aja sendiri. Gambar yang ada di depan monitor itu tuh iya peta atau bukan. Jadi jawabnya iya atau bukan. Siap? Jawabannya iya atau bukan. Oke? Tugas kalian melihat gambar dan menjawab iya atau bukan. Saya ulangi terakhir. Yang pertama, iya atau bukan? Oke. Yang kedua, iya atau bukan? Yang ketiga, iya atau bukan? Yang keempat, iya atau bukan? Yang kelima, iya atau bukan? Yang keenam, iya atau bukan? Ada lagi nggak? Oke. Nah, mungkin beda-beda, pastinya beda-beda jawabannya. Langsung saja jawaban dari saya. Nah, yang pertama, ini bukan peta, ini denah. Denah perkawinan, sering lihat mungkin ya. Terus yang selanjutnya, ini pun bukan peta, ini masih denah. Selanjutnya, ini peta bukan? Betul, masih denah. Ini, wah kelihatannya rumit pasti peta. Ya, kurang lebih memang ini peta. Kalau ini juga rumit. Ternyata yang rumit nggak selalu peta, ini denah. Dan ini peta. Jadi kalau disimpulkan, peta itu apa? Dapat kita simpulkan, peta adalah gambaran permukaan bumi. Peta itu gambaran permukaan bumi dalam bidang datar, lengkap dengan skala. Nah, kalau versi pengertian yang saya ambil itu gambaran permukaan bumi yang dilakukan menggunakan suatu sistem proyeksi lengkap dengan skala tertentu disajikan dalam bidang datar. Tapi kalau dari saya, yang paling penting itu tuh yang pertama itu tuh bumi, kata kuncinya. Yang kedua itu tuh dalam bidang datar. Yang ketiga itu skala. Yang tadi ingat nggak siapa gurunya? Betul, Pak Dian, guru BK angkatan kita, kelas kalian, kelas 10. Nah, tadi balik lagi, peta itu pengertiannya, intinya kalau dari saya nanti ada kata bumi, ada datar, ada skala. Jadi gambaran permukaan bumi harus datar, terus harus ada skalanya. Jadi kalau dilihat di gambar itu ada bumi, tapi harus kita paksa bumi yang bulat itu jadi datar, karena peta kan datar. Kalau lihat di HP peta datar, lihat di perpustakaan di atlas kumpulan peta, atlas itu kumpulan peta itu datar. Apa yang bola itu apa yang biasanya ada di kelas atau di perpustakaan, itu kan bukan peta kawan, itu globe. Nah, ya saya menjelaskannya di luar ruangan karena saya mulai bosan teman-teman di dalam ruangan. Mudah-mudahan kalian juga yang di dalam ruangan bosan, PJJ bisa sambil ke teras rumah atau barangkali ada lapangan yang bisa menggantikan suasana seperti inilah. Jadi nggak bosan-bosan ting PJJ di rumah. Lanjut lagi setelah pengertian. Nah, untuk disebut peta ada beberapa syarat. Nah, syaratnya itu kita lihat ada warna merah, hitam, dan hijau. Yang pertama itu conform. Conform itu apa, Beh? Conform itu, ini conform nih. Conform, ini syarat pertama. Conform itu tuh sama bentuk. Jadi kalau bentuk Bali seperti ini, nanti di peta pun harus seperti itu. Kalau kita lihat contoh peta, nah bentuknya harus sama. Teman-teman bisa dibandingkan sama sebelumnya. Saya kasih contoh denah. Ini ada denah. Misalnya di sini ada giant. Kalau kalian lihat, ada giant. Emang giant di lapangan, di kondisi sebenarnya kenyataan giant bentuknya seperti itu? Tidak. Makanya ini nggak boleh disebut peta. Ini tuh denah. Tapi kalau kita lihat peta, kalau bentuknya baliknya itu seperti ini, seperti kalian lihat di monitor, ya petanya pun bentuknya harus sama. Nah, itu disebut conform yang warna merah. Selanjutnya ada equidistance. Equidistance itu apa? Distance itu dalam bahasa Inggris ke Indonesia itu artinya jarak. Maka dari itu, kalau kita lihat jarak misalnya di Bali, misalnya ini dari tengah Bali ke Denpasar, jaraknya itu misalnya 30 km. Berarti nanti jarak di peta pun harus bisa menggambarkan 30 km dengan skala. Barangkali belum tahu skala apa, nanti kita bahas khusus soal skala.
Cuman kan SMP kayaknya udah kok belajar skala di matematika. Itu equidistance. Saya ulangi, konform yang merah itu ngomongin bentuk, bentuknya harus sama. Yang di asli sama yang di peta. Termasuk gedung-gedung kecil. Equidistance itu bahasa Inggrisnya, itu bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan jadinya sama jarak. Dan yang terakhir equivalen, kalau kalian lihat yang warna hijau. Equivalen apa B? Equivalen itu sama luasnya. Luas tuh ini maksudnya. Luas itu misalnya luas di Bali, misalnya tuh 5 juta hektar ini luasnya. Nah, nanti setelah dibentuk, di convert skalanya jadi lebih kecil, jadi datar, luasnya pun harus menggambarkan luas yang sebenarnya atau equivalen. Selanjutnya biar nggak pusing, next video ya, saya harus ikut rapat dulu sedikit. Bye bye.